Odyssey masih masuk sih dalam kategori enak dan masih easy to maintain ya. Value for money kalau di harga cepet lu cari Panther Grand Touring. Mesinnya badak, spare partnya murah, isinya banyak. Luxio Pak, lu coba cek deh, AC-nya dingin. Kalau lu beli yang manual ngirit, tenaganya juga cukup. Menurut gua lu nggak mungkin kebut-kebutan juga kan, ada anak lu di dalam mobil kan, jalan cepet udah kenceng gitu kan. Spare partnya Luxio Pak, Daihatsu Pak. Emang lu takut pelihara Daihatsu Pak? Iya. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini kita akan ngobrolin 3 rekomendasi buat mudik. Nah, bareng Ko Lunglung. Kok gimana kabarnya? Lumayan bro, gimana? Mau mudik nih? Iya. Jadi suruh rekomendasi. Oke. Sehat kok ya? Lumayan. Lagi kejar-kejaran sama kerjaan. Oh gitu. Oke, jadi dari kesibukannya Ko Lunglung, pertama gue thank you banget udah mau ngobrol di channel gue lagi kok. Siap. Karena cukup lama nih. Ko Lunglung nggak nongkrong di YouTube gue nih. Udah gitu channel kita kemarin bikin viral semua ya itu ya. Iya bener. Wah itu gokil sih. Mantap. Oke, Ko Lunglung. Nah, seperti biasa nih Ko Lunglung. Jadi lagi bulan puasa menjelang Lebaran. Yoi. Yang mana teman-teman butuh mobil untuk dipakai pulang kampung gitu kan. Nah, kalau ngomongin 3 rekomendasi mobil nih, artinya kenapa gua pilih 3? Kalau boleh yang terbaiknya versinya Ko Lunglung. Oke. Dengan mungkin budgetnya under 100 jutaan atau katakanlah 100 jutaan lah ya. Oke. Ya mungkin kalau 100 atau 150-an lah ya, mobil-mobil 2000-an ke atas. Atau 90s bebas. Versinya Ko Lunglung langsung gua tembak gitu kan. Tapi sebelum kita ngomongin ke situ, gue pengen ngasih challenge buat Ko Lunglung. Yaitu jawab cepat, boleh kok ya? Boleh. Oke teman-teman, kita challenge Ko Lunglung jawab cepat. Yang pertama, untuk modifikasi camper van, lebih baik pilih Daihatsu Grand Max, Nissan Evalia, atau Suzuki Carry Blind Van. Grand Max atau Carry Blind Van 1-2 itu. Ngomongin mobil Matic buat taksi online, lebih baik Brio Satya Matic atau Agya tipe G Matic. Saya sekali ini gue harus bilang Agya. Sebutkan 3 mobil Jepang tahun 90-an yang mesinnya nggak ada lawan. Supra, Lancer, Gallon, Skyline, Silvia, model-model begitulah. Lu kalau cerita nggak ada lawan, itu nggak ada lawan. Gila, engine-nya sampai sekarang masih diproduksi dan sampai sekarang orang-orang masih suka beli itu ya gara-gara ada why-nya itu. Ada kenapanya orang pilih mesin itu dibanding semua mesin baru. Mesin baru banyak loh. Kenapa masih RB26, 2JZ gitu kan engine-nya. Nah, kenapa RB2 DTT gitu kan? Iya gitulah ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bicara mobil SUV, sebutkan 1 mobil SUV terbaik versinya Ko Lunglung. Kalau mobil yang tidak bisa, yang terbaik ya kita nggak cerita harga ya, Land Cruiser Pak. Land Cruiser ya. Number 1 Land Cruiser, number 2 Nissan Patrol. Oke, pertanyaan terakhir Ko Lunglung. Ngomongin mobil MPV, sebutkan 1 mobil MPV yang maintenance-nya nggak bikin kepala pusing. Apa sih kok? MPV yang tidak bikin kepala pusing. Apa ya? Rata-rata bikin kepala pusing kayaknya nih. Iya, rata-rata soalnya harganya bisa drop, tetapi harga spare partnya segitu gitu kan. Terus yang lain-lain ya, kalau orang beli MPV kan berarti butuh enak. Kalau gua sih, menurut gua sih Odyssey masih masuk sih. Oh gitu ya? Iya, Odyssey masih enak sih. Kalau gua bilang Odyssey masih dalam kategori enak dan masih easy to maintain ya. Walaupun harga spare partnya juga nggak semurah itu juga sih. Kalau yang lain, soalnya dari sisi kenyamanan kalah Pak sama Odyssey Pak. Odyssey masih murah meriah lah. Gen 1, Gen 2-nya. Itu malah orang menghindari ya katanya ya. Tapi itu mobil enak banget memang. Enak banget. Makanya kan gue cerita enaknya nih. Kalau spare partnya emang agak mahal karena balik lagi tetap Odyssey Pak. Makanya itu yang gue bilang gitu loh. Terbaik ya. Ini kan ngomongin yang terbaik ya. Makanya itu yang gue bilang. Maksudnya harga mobilnya mungkin udah murah, tapi spare partnya tetap spare part Odyssey Pak. Iya. Ya segitu harganya. Gitu. Oke. Nah itu
5 jawab cepat sudah dijawab dengan oleh Ko Lung Lung gitu ya. Nah kok terus ngomongin 3 rekomendasi ya. Kalau ngomongin 3 rekomendasi, kita kerucutkan ke katakanlah budget 100 sampai dengan 150 lah katakanlah. Dan itu pilihannya sangat banyak gitu kan. Mau pilih apa nih? Mau sedan, Vios misalnya, atau lain-lain gitu. Boleh nggak berkomentar kalau ada pertanyaan seperti itu kok? Oke, jadi kita kategorikan bensin diesel dulu nih. Yes. Kalau diesel, Isuzu Panther banyak kan murah kan? Grand Touring kan murah kan banyak kan ya? Oke lah ya, itu 1. 2, Innova 2KD yang lama. 2KD yang lama. Itu juga banyak kan yang udah di 150-an. Iya. Itu kalau diesel 2 itu doang sih. Yang lain-lain diesel mahal Pak, diesel masih kategori mahal. Terus kalau bensin banyak banget. Kalau lu cerita sampai 150 mah banyak banget. Kalau tadi bilang 100, wow, mikir tuh kalau 100 tuh. Kalau 100 kan option lu paling tinggal apa? Avanza ya kan, R3 yang lama, yang Gen 1. Kemudian Livina juga sebenarnya enak, cuman ya gua nggak terlalu rekomendasi karena problemnya banyak itu nanti habis mudik. Gitu ya. Terus kijang-kijangan LGX masih banyak yang harganya bersahabat. Terus kalau sedan, Vios sih oke sih, cuman ya lu harus tahu, gua nggak suka sedan untuk mudik. Karena kan mudik kan identik dengan jalan hancur Pak. Kadang-kadang kan kampungnya kan, kalau cerita kampungnya di mana dulu nih, gitu kan. Ntar kampungnya di ujungnya gunung gitu kan, setengah mati juga. Sedan gua nggak rekomend sih, cuman kalau lu terpaksa ya Soluna Pak, lebih enak Pak. Soluna. Ya kan, Soluna itu yang kotak itu lebih enak Pak daripada Vios ya, daripada Vios Limo gitu-gitu ya. Lebih enak lah daripada itu, karena dia lebih tinggi sedikit dan lebih lebar sedikit. Great Corolla juga masih enak. Akord-akordan yang lama juga masih enak Pak. Itu oke lah. Terus kalau mobil yang sekelas Avanza ya paling Avanza, Mobilio yang seumur-umur itulah. Tapi kalau Mobilio, apa namanya? Apakah dia masuk kategori mobil badak nggak sih kok? Kayaknya B aja sih, nggak sih? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak masuk badak sih. Nggak masuk badak nggak sih? Nggak masuk badak sih, Pak. Mobilnya enak, fun to drive, spare part juga nggak seberapa gimana-gimana. Cuman satu kali itu transmisi jebol, lumayan, Pak. Iya. Cuman ya... Tapi kalau yang manual mungkin kali ya? Manual oke. Rekomen ya? Makanya dipakai sama taksi kali ya? Iya. Gue mikir, gue agak bingung. Kok taksi kenapa pakai itu ya? Apa yang menang tender ya? Mobil Honda itu. Mobilio manual oke. Mobilio pokoknya semua Honda-Hondaan yang manual oke Pak. Karena Honda itu problemnya kan cuma 2, satu electrical sama satu lagi transmisi. Nah kalau electrical, semua electrical sama Pak, namanya kabel sama soket getas lah ya, itu kan secara umur ya, lu bisa ganti kabel set. Kalau transmisi ya kalau lu manual ya enak Pak, lu ganti kopling berapa duit sih kan gitu. Gitu aja sih. Cuman kalau Mobilio itu kenapa orang-orang dulu banyak suka? Karena emang fun to drive sih sebenarnya sih. Mobilnya kan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, terus dia nggak terlalu tinggi, ngirit juga. Cuman ya itu bodinya ya kaleng ya. Lu jangan expect yang gimana-gimana, bodinya kaleng. Tapi mesin sih menurut gue sih mesin sih oke. Mesin itu sih, mesin Honda 1500 cc itu sih oke. Iya. Nah terus kalau dikerucutkan lagi nih, dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh Ko Lung Lung gitu ya. Katakanlah ada saudaranya Ko Lung Lung minta rekomendasi. Ko Lung Lung tolong pilih 3 mobil. Budget gue cepet, gue harus beli mobil apa? Lu beli ini, di luar itu gue nggak tahu deh. Yang paling the best menurut Ko Lung Lung. Pokoknya value untuk keluar kota nih kok ya. Value for money ya berarti ya. Value for money kalau di harga cepet lu cari Panther Grand Touring. Oh gitu. Itu udah. Panther Grand Touring di bawah cepet ya? Ada kan? Grand Touring yang kayak di Grand Touring tuh 2000-an nih, ke atas ya? 2000 ke atas ya. Oke, iya. Kapsul-kapsul gitu ya? Iyalah yang begitu-begitu, karena value for money satu, mesinnya badak, spare partnya murah, isinya banyak, BBM-nya irit. Itu value for money, itu udah nomor 1 dah. Nah kalau nomor 2, 3, dan 4 lu boleh pilih lah ya, ada Avanza, ada R3, kelas-kelas itulah ya kan, kelas-kelas Avanza R3 Mobilio itu lo boleh pilih lah itulah. Cuman kalau lo kasih gue 100 juta, gue akan jadi Isuzu Panther Pak. Iya. Beneran gue. Itu salah satu list mobil yang pengen gue pelihara, wajib sih. Badak Pak itu mobil Pak. Lu pernah pakai gue ya? Pernah, bokap gue dulu pernah punya. Gue tahu tuh mobil. Badak, bener-bener badak. Yang penting, cuman maksudnya gini loh, kadang-kadang gara-gara itu mobil badak, yang pakai itu jorok. Salah dikit, rusak dikit, apa maunya dia kali lama-lama ya jebol tuh mobil kan gitu kan. Maksudnya ketika itu mobil lu properly lu maintain dengan spare part yang benar, dengan oli yang benar, solar yang benar, filter solar yang benar, enak banget Pak itu mobil Pak. Gara-garanya ya gara-gara terkenal badak terus yang pelihara jorok gitu kan ya. Udah dah, problemmu ada.
Jadi ya gitu deh, maksudnya ketika lu beli second juga lu harus lihat-lihat nih, ini orangnya piara mobil kagak nih. Kalau nggak piara mobil, hati-hati lu bro, dilas-lasin lah, diambain apalah, lah gue udah bete banget lah udah gitu udah. Dan tuh mobil terkenalnya AC-nya dingin ya? AC dingin, karena yang di depan evaporatornya gede, yang di belakang evaporatornya juga gede banget. Jadi makanya kenapa gue bilang itu tetap value for money. Kalau lu punya budget 100 juta, lu mendingan cari itu dulu deh. Lu akan tahu kenapa gue bilang begitu. Gue nggak bilang itu mobilnya nyaman banget, enggak. Karena getarannya sampai ke tulang sumsum kalau itu. Lu pegang setir gitu sampai ke belakang-belakang lu berasa semua kan. Dan suspensinya kan begini-begini kan dia. Itu gue nggak suka dua-dua itu. Gitu. Iya. Jadi ketika jalan kenceng tuh dia goyang-goyang di tol. Oke. Karena terlalu empuk. Itu gue bingung deh, padahal dia pakai per daun ya. Justru karena per daun, Pak, makanya dia lompat-lompat. Tapi kok beda sama Jimny Katana? Kalau itu lu tambahin pernya. Cuman ketika lu tambahin pernya dia jadi stiff, nggak enak bawanya. Oke. Makanya ya segitulah ya maksudnya. Semua mobil ada kelebihan dan kelemahan. Cuman kita cerita value for money, gua akan ngomong Isuzu Panther Grand Touring udah. Itu beneran lu boleh cobain karena menurut gua ya, di masa bokap gua punya itu masa-masa gua belajar mobil paling banyak. Jadi dulu bokap gue beli itu, dari nggak ada ABS, gue sampai belajar pasang ABS gimana, ABS tambahan. Gue belajar ganti kampas rem itu dari mobil itu. Oh gitu. Filter solar, gimana caranya pompa, terus glow plug, gimana caranya lu tahu itu berfungsi apa enggak. Belajarnya sama bokap gue ya gara-gara itu, gue bongkar-bongkar tuh abis-abisan tuh. Itu kocak itu, bener-bener kocak itu. Itu mobil sih buset. Lu cukup belajar mobil di situ gitu ya? Iya, jadi hari itu bokap gue masih suka bongkar-bongkar dia. Gitu loh. Dia baru keluar dari, ya gue sebut aja ya, dia baru keluar dari Halliburton Pertamina, makanya gue punya banyak insight tentang Pertamina karena keluarga gue ada di putaran itu gitu kan. Dan habis dari situ kan dia baru jadi entrepreneur. Nah dia masih ya untuk menghemat kan, dia beli spare partnya dia benerin sendiri karena dia juga engineer gitu. Dia sendiri juga insinyur gitu kan, makanya dia benerin sendiri. Ya gue waktu itu disuruh bantuin, jadi gue tahu banyak men. Suruh gue umur 7-8 ya udah bisa bongkar pasang rem depan belakang. 7-8 tahun udah bisa bongkar pasang rem depan belakang, 4 partnya ganti solar, ganti filter solarnya, bisa pompa-pompa begitu. Gue udah tahu dah itu dah. Udah tahu semua, udah bleeding rem apa segala macam, setelah remnya berapa pakai obeng gitu-gitu udah bisa gue umur 7-8 itu. Cuman si Panther itu kelemahannya apa ya? Apa sih bawahnya tuh? Atletnya jebol lu dan copot. Nanti rodanya jadi as roda ya? As roda patah, balik lagi, tidak di-maintain dengan baik, Pak. Ketika itu rusak, nggak mau diganti gitu loh. Maunya masih bisa pakai. Dan lu lihat dong umurnya. Udah 20 tahun misalkan gitu kan, ya jangan lu masih bisa pakai, lu ganti kan dulu, gitu. Lu ganti yang bagus. Aman ya. Problemnya Panther itu cuma 2, 1 mengayunnya itu sama gotarannya gue kagak suka, udah 2 itu doang. Terlalu empuk jatuhnya jadi Iya, jadi kayak pusing begini gitu jalannya gitu loh. Gue nggak suka aja ya gitu loh. Gue nggak suka ya karena kan gue biasa pakai sedan yang dimana blek gitu loh mobilnya gitu kan. Dalam hal ini Mitsubishi. Bawaan hari-hari gue. Yang lu pelihara kok apa kok? Gue ada BMW, ada Audi, ada Galen. Iya semuanya kan. Audi, BMW seri 7. Jadi kan semuanya settingannya yang mantep kan gitu loh, suspensinya kan. Gua nggak suka di mobil tuh begini, gua nggak suka men gitu loh. Jadi ya bukannya jelek, enggak, gua nggak suka aja gitu loh. Maksudnya pelihara itu ya, Audi, BMW seri 7 sama Galen. Galen tuh gokil sih. Kenceng bro. Lu udah habis-habisan kayak itu kok dari sisi mesin. Udah gua rapin semua tuh dari mesin kaki-kaki. Ini terakhir remnya mau gua upgrade Brembo. Kagak keburu ngeremnya. Kagak keburu. Itu tanjakan ke Bandung, naik tanjakan, kalau cerita cumi-cumi daratnya bingung ngejar gue 220 Pak naik tanjakan Pak, masih mau dongak tuh mobil. Iya. itu mobil sakit jiwa deh pokoknya deh. Itu mobil seru banget pokoknya bawanya. CC berapa deh? Cuman 2.400. 2.400 deh? Cuma 2.400 twin turbo 6 silinder tapi. Tanjakan Cipularang mau ke Bandung 220 masih mendongak begini mobilnya. Gila. Itu gila banget itu mobil, Bus. Gila ya. Gila itu mobil. Padahal ya cuma di engine-nya emang yang VR4 kan. Cuma kita rapin aja kan, maksudnya kita carbon cleaning lagi semua. Kita gantiin, injektornya juga gue rapin lagi, terus coilnya gue gedein emang coilnya. Businya gue rapin, ya gitu deh. Kalau lu tuh emang suka mobil sedan kok ya?
Iya, nggak tahu kenapa. Begitu ya. Bokap gue dari dulu belinya SUV soalnya. Oh, gitu. Gue suruh beli SUV lagi, kayak udah bosen gue naiknya. Oh, gitu, Oke, gue mau akan beli Land Cruiser, tetap ada di top list gue untuk beli SUV satu gitu kan. Cuman kalau harian enak sedan Pak, nggak tahu kenapa Pak. Gitu ya. Gue suruh bawa seri 7 hari-hari juga oke Pak, gue nggak ada masalah Pak. Iya. Soalnya emang enak gitu loh, di dalamnya duduknya enak, lu mau kencang juga oke ya kan, nggak mungkin kebalik tuh mobil. Iya. Gitu aja sih. Oke, Kolonglung. Terus kalau misalnya nggak tahu kenapa nih, setelah gue udah punya bocah sekarang, gue tuh lagi pengen punya mobil kayak Serena kok. Nah, itu. Asli. Kalau mau beli Alphard, waktunya belum cukup gitu kan. Bukan itu doang Gue tuh tergiur sama harganya gitu kok. Dan beberapa komunitas udah deh, kagak apa-apa juga kok pelihara. Emang Cuman iya. gue kagak masih aduh anjir, gue bener gak nih gue bilang. Lu bandingin sama Odyssey deh. Nah, Harganya kan udah mirip-mirip tuh. iya. Ya, Serena lebih murah ya, Odyssey lebih mahal ya untuk sama tahunnya ya. Cuman lu bandingin sama Odyssey. Gue lebih suka Odyssey karena gue juga bawa Odyssey. Oke. Gue nggak suka Alphard. Oh gitu. Gue garis bawahi dulu, gue nggak suka Alphard. Alphard duduknya lega, bukan Yes. enak. Duduknya lega bukan enak. Ketika dia kena goncangan, di dalam udah kayak kapal pesiar tuh kan, digoyang-goyang gitu kan. Itu gue nggak suka. Oke. Kalau Odyssey lebih enak dari sisi itu karena dia tidak terlalu tinggi. Jadi si Odyssey itu goyangnya masih oke. Serena juga masih terkategori oke karena dia tidak setinggi Alphard gitu loh. Nah cuman Serena itu satu boros kalau yang 1800 cc, dua rentan ngelitik. Terus spare part-nya bro, harganya bro. Gitu ya. Iya. Ya, lu harus tahu itu. Kalau Odyssey spare part-nya mahal. Yes. Nggak murah. Suspensi sebiji 9 juta. Oke. Jadi lu harus tahu itu dulu ya kan. Mahal bro, nggak murah. Iya. Cuman ya duduknya lebih enak gitu kan daripada Alphard mahal gitu. Nah, kalau lu cuman misalnya nih lu happy aja ya kan, lu nggak terlalu peduli gimana, Luxio Pak. Luxio Pak, lu coba cek deh AC-nya dingin. Kalau lu beli yang manual ngirit, tenaganya juga cukup. Menurut gua lu nggak mungkin kebut-kebutan juga kan, ada anak lu di dalam mobil kan, jalan cepet udah kenceng gitu kan. AC-nya dingin banget Pak, perawatannya gampang. Dan itu lu kalau nggak mau ambil pusing, kursi tengah lu cabut, lu pasangin kursi belakang aja. Di tengah lu kasih ranjang tuh, guling-guling tuh anak lu tuh sampai depan tuh. Bikin camper van sekalian. Nah itu Pak. Gokil. Jadi kursi belakang aja yang lu pasang. Harganya juga murah gitu. Nah kan maksud gua kan itu kan, harganya lebih murah. Spare part-nya Luxio Pak, Daihatsu Pak. Emang lu takut pelihara Daihatsu Pak? Iya. Beliau lu lebih mahal Pak. Bener. Luxio paling bener. Lu boleh lu lihat dulu Luxio, lu boleh tes dulu, lu cobain. Iya. Isi bensinnya murah, gampang, 200.000 penuh gitu kan. Bensin BPJS ya, 200.000 penuh. Iya. AC dingin banget itu AC. Suspensi jangan tanya lah, kayak kuda lumping lah kalau kosong lah. Oh gitu ya. Waduh, kalau ada orangnya, ada isinya oke, mendingan. Ini kayak apa sih, keong? Udah pakai keong? Belakangnya kayaknya enggak deh, belakangnya gitu kayak ya? masih. Kayaknya pakai per daun kali. Masih per daun deh. Oke. Cuman kalau lu buang kursi tengahnya lu copot, anak lu bisa guling-guling di tengah Pak. Yes. Bini lu duduk paling belakang gitu kan, anak lu guling-guling di tengah Pak. Mereka happy semua Pak, lega gitu kan sampai depan gitu kan, AC-nya dingin. Ih serius Pak. Dan Luxio itu satu-satunya yang sama Grand Max lah ya, satu-satunya yang kursi tengahnya ketika lu cabut dia flat Pak. Oke. Nggak ada begini-begininya di tengah. Oh gitu ya. Jadi makanya kenapa gue saranin itu karena dia flat Pak sampai depan Pak. Tuh. Jadi maksudnya lu tinggal kasih karpet lah, pakai ya kan. Iya. Udah gitu sliding Pak doornya Pak, lu enak bukanya. Betul. Kanan kiri lagi ya? Kanan kiri lagi Pak. Iya, Terus ininya paling tinggi di dalam clearance-nya. Oke. Dibanding Serena masih tinggian Luxio Pak. Gue udah tes. Oke. Iya. Luxio Grand Max sama lah ya, masih tinggian mereka dia. Gue udah tes soalnya. Oke. Jadi makanya kenapa gue bilang itu, karena gue dulu waktu masih ngerintis Domo juga gue kemana-mana naik Luxio. Oh pakai Luxio? Naik Luxio bisa muat barang, kalau misalkan gue mau kemana bisa muat anak bini gitu kan. Iya. Pindahan bini gue bisa masukin ke situ semua. Oke. Luxio ya salah satu mobil. Berapa sih kok? 1.500. Oh 1.500 ya? Oke Pak, nggak boros. Injection? Oh nggak boros. Injection nggak boros Pak. Lari kencang juga lumayan. Cepet oke lah. Iya. 1.500 kan? Iya 1.500. Gua Bandung Jakarta ya, bukan Jakarta Bandung ya. Berarti turun gunung Bandung Jakarta naik itu 1 jam. 1 jam. 1 jam. Oh, oke. Lumayan ngebut tuh. Sedang lah. Lumayan ngebut. Iya. Luxio mah ngebut Pak. Luxio mah ngebut banget Bandung Jakarta. Oke. Lu boleh pikirin beneran deh, kalau maksudnya kalau lu ingin fungsi ya itu enak banget men. Karena ketika misalkan kayak gua nih kita kosongin semua atau kita pasangin bangku belakang aja, tinggal kita ukur triplek, terus potongin triplek,
kasih apa namanya, kan sekarang udah banyak tuh jual kayak stiker jok begini kan, kayak stiker kulit gitu. Nah lu stikerin tuh, udah tuh jadi base-nya tuh. Anak lu lari-lari guling-guling. Karena dasarnya kan gelombang gitu-gitu ya. Dasarnya yang gelombang-gelombang gitu kan. Nah supaya itu nggak rusak, lu kasih triplek. Triplek selembarnya cukup lu potongin. Udah anak lu guling-guling di situ suka-suka dia udah. Tinggal kasih ranjang gitu kan. Serius tuh. Itu enak banget men, kalau anak lu cuma satu mah, itu enak banget men. Iya sih. Bener, udah gitu AC-nya dingin pak, lu percaya deh itu dingin banget pak. Wah, ide asli. Bener, daripada lu beli yang aneh-aneh ya menurut gua ya. Luxio udah deh, lu udah satu kali pakai lu ngerti, iya udah paling bener dah. Bener. Jangan yang jangan yang Matic ya, yang Matic agak boros. Oh gitu. Ya, yang manual oke banget. Manual ya. Manual oke banget. Oke. Lu boleh cobain deh. Iya. Yang Matic pun oke, cuman agak boros aja. Kalau lu kepengen ngirit ya lu beli yang manual. Yang Matic kalau nggak salah dulu gua bawa 110 ya. Emang agak boros. Oh gitu ya. Iya, karena kan 110 maksudnya? 1:10. Oh, 1:10. 1:10. Oke lah. Ya. Iya. Serena juga paling dapat 1:9, Pak. 1:12. Kalau lu hebat. 1:9 ya. Nah, lu boleh pikirin itu deh, lu boleh cari teman lu yang punya ya kan, lu cobain dulu, lu bayangin nih kalau kursi tengah gue buang, kayaknya luas banget. Iya. Lu boleh cobain itu. Oke deh. Oke, Ko Lung, thank you banget ngobrol-ngobrolnya kok. Asli gue thank you banget. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa di Kota Bogor sudah ada rekomendasi bengkel nih. Rekomendasi bengkel, jadi lu ada pilihan lebih banyak lagi. Dalam hal ini adalah Dokter Mobil sudah buka di Kota Bogor. Sudah. Gokil. Di Perempatan Yasmin. Iya, Perempatan Yasmin tepatnya kok ya. Yoi. Jadi sejak kapan kok launching buka ini? 2 bulan lalu lah. 2 bulanan ya? 2 bulan, dan sekarang udah fully book semua, udah tiap hari-hari. Oke. Jadi caranya gimana kalau misalnya pengen servis atau dihubungin aja lewat pengen overhaul dan lain sebagainya? Dokter Mobil Bogor Instagram ada, kalau enggak langsung di kontak aja di CS kita, semua ada semua kok itu. Oh gitu. Itu harus bikin appointment dulu apa jangan lu main datang aja? Kayaknya appointment dulu Pak. Soalnya kalau lu main datang aja biasanya lu agak lama nanti. Oh gitu. Oke, bikin janji dulu situ kok ya. Yoi, betul sekali. Dan itu kalau yang di Bogor itu misalnya ada orang yang gue pengen overhaul dan lain sebagainya. Oh nggak bisa, dia hanya servis doang, nggak menyediakan spare part atau kayak gimana sih kok? Semua bisa. Semua bisa ya? Semua bisa, iya. Sampai transmisi pun bisa dia mau ganti olinya. Kalaupun ada problem dan harus overhaul ya nanti tinggal kita yang ngurusin, kita copotin, kita kirim ke domon transmisinya juga bisa. Oh gitu ya? Oke, iya. Dan kalau jam operasional kok boleh diinfo 9 to 9, jam 9 sampai jam 9 malam. Oke, harinya? Setiap hari? Setiap hari. Wah, tuh. Jadi teman-teman, lo udah nggak perlu worry lagi, kebingungan lagi dalam maintenance mobil. Dokter Mobil udah buka di Kota Bogor, gokil abis. Itu jalan apa ya? Gua nggak tahu. Pokoknya Perempatan Yasmin deh. Semplak. Iya, betul. Semplak. Itu nggak jauh dari rumah gue. Nah, ngomong-ngomong katanya lu mau buka bisnis sih bro, katanya bro. Mau buka bisnis kok. Cuman gue bingung waktunya nih. Apa gue cuci steam? Apa gue cuci steam bagus. Apa ya? Cuman ternyata modal lu lumayan juga kok ya. Bukan sewa modal, tempat. Bukan modal, Pak. Ini dan itu. Cuci steam itu lu harus tahu, Pak. Itu ada undang-undang lingkungan hidupnya, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang harus lu comply itu. Ini gue cerita dari sisi gue ya. Gue udah kita kan maksudnya kan kita udah domo udah corporate, jadi kan semua perizinan kan kita lengkapin. Nah, ketika gue ngelihat perizinan untuk cuci steam tidak semudah itu loh, Pak. Gitu ya. Karena lu pakai air apa nih? Air tanah atau air pump? Itu ditanya loh. Udah gitu lu buang, lu harus punya tempat tiling dam nih untuk ngebuangnya, nggak bisa langsung lu masukin ke got. Yes. Sebenarnya harus begitu ya. Gitu ya. Jadi kalau lu ngikutin hukum, secara aturannya yang ini itu yang akan bikin pala lu sakit nanti. Bener ya bro, itu yang akan bikin pala lu sakit bro. Kalau misalkan bengkel, yang paling parah apa? Limbahnya apa? Oli bekas, ya kan? Nah, oli bekas nggak mungkin dong gue buang, itu kan ada yang beli. Nah, jadi kan gue tinggal bikin izin penampungan sementara, udah gitu akan ada vendor yang datang ambil itu, kan gitu kan. Jadi gue nggak buang apa-apa nih, gitu. Kalau dan gue kan nggak pakai air cuma buat apa sih? Cuci tangan kan gitu kan. Jadi kan limbahnya household, rumah tangga kan gitu kan. Kalau lu cuci mobil, judulnya undang-undang lingkungan hidup, lu baca dulu tuh. Gitu ya. Jangan sembarangan buka aja, kelihatannya enak. belum ada yang nyamperin ntar. Kalau ada yang nyamperin, pala lu sakit men. Karena itu setelah gue hitung-hitung, itunya jadi mahal pak. Gitu ya. Iya. Lebih murah lu buka poles kalian gitu kan. Kalau poles kan nggak ada limbah gitu kan, cuma begitu kan. Benar-benar. Itu paling murah malah menurut gua ya gitu kan. Iya, gua poles ya. Poles detailing paling murah. Cuman lu mau lebih murah lagi buka jual beli mobil, Pak. Jual beli mobil second. Mobil second iya. Benar. Gua pakai
gua benerin bener-benerin ya kan? semua kekurangannya. Nah, jual. Menurut lo orang gimana? Bang Dan kesini cocoknya jadi muka jualan mobil atau muka tukang poles mobil gitu kan? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, kita mau tahu ya kan. Nanti kita bisa revisit ke situ. Oke, boleh komen dong, ya kan. Jadi nanti bisa gue pertimbangkan. Nah, gitu kan. Mana yang terbaik? Poles nggak mahal bro. Ya, polis tuh modalnya bisa dibilang minim banget ya. Paling beli Gurinda itunya ya. Alat poles. Spon-sponnya, alat poles. Menurut gua 50 juta udah bisa buka sendiri. Oh, gitu lu nggak pakai brand orang ya. 50 juta lu udah bisa buka sendiri menurut gua. Oke. Karena lu beli beli alatnya sekedar beli obatnya juga sekedar aja kan. Ntar abis baru beli lagi kan. Terus tempatnya nggak usah aneh-aneh. 50 juta buka. Iya. Menurut gua ya. Iya, tempatnya kok paling malas nyewa tempatnya itu pengen yang strategis di Bogor mahal juga. Nah itu, asli. Kalau menurut lu tempat halal lu harus cari yang strategis. Kalau nggak door to door juga bisa sih. Door to door bisa, kalau nggak ya lu cari yang agak ujungan dikit terus lu kencengin iklannya bisa. Iya. Tergantung Pak, kalau lu mau cari tempat kayak di Yasmin Bogor yang tempat kita itu gokil ya. Lumayan itu. Mahal Pak itu. Iya kan? Mahal Pak. Orang tetangga itu by the way lu tuh 2 ruko ya kok? Apa satu? 2. Iya bener, gue lihat gede tuh. Tetangga gua McD sama Megacoan tetangga gua. Gimana kagak pusing? Iya, lu kalau mau cari tempat yang begitu pasti ada modalnya. Kalau misalkan mau ingat pebisnis itu bukan cari modal, Pak, cari peluang, Pak. Kalau lu berpikir bahwa lu buka bisnis itu pakai duit banyak, udah salah, Pak, dari awal, Pak. Oh gitu sih. Lu bisa door to door, lu bisa jemput customer, lu kerjain depan rumah lu sampai lu punya duitnya. Iya, gue demen nih. Iya dong, Pak. Jangan mau bisnis lu pengen harus ya, tempatnya ininya harus ada. Ya, jangan gitu. Itu tidak works, Pak. Itu yang dilakukan anak-anak orang kaya di Jakarta, Pak. Makanya peak harganya mahal, Pak. Anak orang kaya nganggur, bapaknya pusing liatinnya, disewain lah, disuruh kerja lah. Nah, anaknya buka apa? Buka kafe. Dan disewain lah ruko di peak, 400 juta setahun disewa sama dia. Lu cetak makanan apa, men? Bisa bayar sewa 400 juta setahun. Abis tahun ganti, kan gitu kan? Nah, itu. Nggak tahu tuh udah balik modal apa kagak. Udah pasti nggak balik. Pebisnis itu, kalau lu nggak bisa kelola duit 5 juta, lu nggak usah berharap bisa kelola 50 juta, Pak. Jadi yang namanya bisnis, gue butuh modal nih, that's fucking bullshit lah, Pak. Iya, gue demen nih. Wah, gila. Pokoknya ya, lu nggak bisa kelola 500 ribu. Kalau gue ditekan, gue mental ke atas lagi nih kok ya. Harus, Pak. Soalnya kalau lu nggak bisa, lu tidak mengerti mengelola 500 ribu jadi 5 juta, 5 juta jadi 50 juta, terus lu mau minta 5M. Bullshit lah, Pak. Fair dong. Gue buka Domo modal dengkul loh, bro. Bener-bener modal dengkul. Hari itu gue lagi nggak ada duit, lagi bangkrut. Jadi bener-bener gue sama partner gue, Parik yang lu orang mungkin udah kenal, dia juga buka toko aksesoris. Gue pakai tuh halamannya. Kunci-kunci udah deh, gue yang ada di rumah gue ambilin, dikit-dikit ada duit dikit baru dibeliin. Nah itu kita mulainya dari situ tuh, dari bener-bener modal dengkul. Jadi dan itu sampai di Kelapa Gading ini. Dan sampai detik ini kita kalau buka bisnis baru selalu minimum modal. Jadi maksudnya terus ada nih duit beli gitu kan. Tempat kalau bisa paling murah, nggak usah sewa dulu, numpang dulu di mana gitu kan. Ntar baru bisnisnya udah melejit baru gua pisahin. Kayak dulu kan waktu pertama kali ya kalau nggak salah kita collab, gua masih ada anti karat kan di Pegangsaan 2 itu. Nah itu anti karat udah gua pindahin karena dia udah gede sendiri. Oh gitu. Terus ini transmisi juga udah gede, udah punya 4 cabang sekarang dia. Dari modalnya minimum semua, Pak. Jadi total dokter mobil sekarang cabangnya berapa sih kok? 44 Indonesia dan luar. Di luar tuh Malaysia doang. Sun akan mana, Singapura? Sun Malaysia lagi satu lagi. Oh, Malaysia satu lagi. Kalau sekarang di jalan mana kok? Malaysia. Kalau sekarang di Puchong, sama yang satu lagi gue mau buka di Johor Bahru di JB. Dan ya abis itu gue mau masuk Vietnam sih. Vietnam ya? Gue kemarin pikir Thailand. Thailand lu jangan masuk, Pak, mereka lebih pintar dari lu. Kalah gitu? Bro, lu kalah, gitu ya? Kalah, lu kalah dah. Lu mau masuk, Pak, lu mau buka bisnis, itu cari negara yang lu lebih pintar dari mereka. Kalau mereka lebih pintar dari lu dikeplakin di situ. Ngapain lu? Thailand itu 10 tahun di atas kita teknologinya untuk otomotif. Iya sih, gue lihat di konten-konten. Malaysia aja 5 tahun di atas kita. Malaysia? Iya. Vietnam 10 tahun di belakang kita. Oh serius ya? Hari ini ya. Karena mereka udah punya banyak mobil, cuman yang servis masih nggak ada. Jadi manpower sama teknologinya belum nyampe ke situ. Karena mereka baru keluar dari poverty itu baru keluar tuh mereka. Nah, makanya ketika kita kesana mobilnya kebanyakan mobil Astra, which is kita tahu semua. Terus bengkel-bengkel nggak ada, Pak. Ada, ramai banget. Itu pun
cuman satu, ntar jauh lagi satu. Oke. Wah, gue ngeliatnya, wah ini asik banget nih, kita garap nih, gue bilang nih. Kita garap, kirim teknisi dari Indonesia nih, gitu kan. Waduh, mantap nih gue bilang nih. Ya gitu aja sih, kita mikirnya begitu sih. Makanya, cuman balik lagi bro, bertahap bro. Lu mau buka ya, lu ada duit berapa? 500.000? Ya udah pakai itu. Gas aja dulu ya. Gas aja dulu. Lu harus pinter gimana caranya muterin itu jadi 5 juta, Pak. 5 juta jadi 50, Pak. 50 jadi 500, Pak. Kalau lu 5 juta yang nggak bisa kelola, bullshit lah. Lu bisnis butuh modal tuh bullshit lah, Pak. Setuju kok, benar-benar. Gue dulu ingat banget ada satu buku Belajar Goblok dari Bob Sadino almarhum. Itu asli sih. Bagus. Itu dia ngajak jalan aja, jangan boleh banyak mikir. Betul. Itu kalau lu awal ya gitu. Iya. Karena lu kalau banyak mikir, lah orang lu nggak pernah di situ, lu mau mikir apa? Iya sih. Lu iya kan, ibaratnya nih lu mau mencoba nyemplung. untuk manajemen risiko, nanti risikonya begini. Apa yang lu mau jadi pikirin? by ini gitu. Nggak ada pengalaman lu di situ, iya. Jadi kan lu menghayal nih gitu. Menghayal, benar. Kalau menurut gua, yang penting lu kontrol duitnya, Pak. Gitu, lu punya duit berapa, lu beliin berapa, duit masuk berapa, itu lu kontrol, Pak. Udah, lu concern di situ aja. Kalau duitnya kurang masuk, oke, berarti lu tambahin marketingnya. Kan gitu kan, duit masuk udah banyak, waduh, kenapa kok yang gua dapet dikit ya? Lu turunin pengeluarannya, kan gitu. Gitu aja, bro. Iya. Lu kontrolnya dari sisi duitnya aja, nggak usah banyak mikir, Pak. Ada 500.000, lu hajar udah. Jadi dua pilihan ini. Gue jual mobil second atau poles ya. Poles-polesan yang saat ini di depan mata begitu tuh. Poles kaca film, detailing, poles kaca yang bisa poles kaca cuma sedikit loh. Poles kaca ya? Oh iya benar. Poles kaca beda sama poles body. Benar. Poles kaca beda, Pak. Lebih mahal loh. Lebih mahal, betul. Dan yang bisa cuma dikit. Langganan gue yang bisa cuma satu, yang ngerti beneran poles kaca. Karena poles kaca not that easy. Itu worry lu, hati-hati. Iya. Dia bisa mecahin kaca orang, kacau tuh. Pecah mending, Pak, gelombang. Tetap lu ganti. Pecah mah susah lah, Pak. Lu poles gitu kan, dia gelombang deh. Begitu lu lihat di gelombang begini. Aduh. Di dalamnya kayak benguk gitu. Aduh. Nggak gampang, serius sih nggak gampang itu poles kaca. Nah, lu boleh tuh belajar tuh. Karena banyak tuh. Kan wiper lecet kan? Yang poles kaca kan gara-gara wiper itu. Nah, itu lu poles salah tuh. Gelombang tuh, Pak. Kacanya, Pak. Begini cekok tuh. Cekok udah pakai kaca pembesar tuh, Pak. Pusing lu liatnya. Oke, Kolunglung. Siap. Thank you banget kok. Siap, sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya. Gue dapat banyak masukan gitu kan, khususnya untuk next gue mau ngapain juga, ya kan. Tadi masukannya kayaknya perlu gue mantap. Pertimbangkan dan harus lakukan sih, jangan pertimbangan aja ya kan. Take action langsung di awal 2025 ini. Gokil. Kolunglung sukses selalu untuk Dokter Mobil dan teman-teman. Dokter Mobil sudah buka di Bogor, kota kesayangan kita semua. Cielah. Maksudnya di kota gue gitu kan. Jadi lu nggak usah worry lagi buat warga Bogor, tinggal datang ke Dokter Mobil. Nih gue cantumin alamatnya dan Instagramnya Dokter Mobil Bogor. Kolunglung, thank you banget sekali lagi. Tapi sebelum closing, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman perihal, bukan perihal, maksudnya buat para pecinta dan penggemar otomotif di seluruh Indonesia. Oke, penggemar otomotif di seluruh Indonesia. Apapun yang mau disampaikan. Indonesia darurat bensin jelek. Oli palsu, spare part palsu. Jadi pastikan di tempat Anda beli 3 ini yang terpercaya gitu kan. Kalau enggak lu, aduh, puyeng sih, bro. Oke, Kolunglung, thank you banget. Teman-teman jangan lupa di-follow juga Instagram, media sosialnya Dokter Mobil. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Tentunya nggak perlu harus gua woro-woro kan, teman-teman jangan-jangan udah pada follow kali ya. Jangan lupa juga follow Instagram gua, TikTok, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every